Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar bersama saya, Pak Lutfi. Ya, ini tujuan pembelajaran kita, ya. Nanti bisa kalian baca. Ini juga tujuan pembelajaran smartnya yang harus kalian terapkan. City Wonder ini ada kado, bungkus kado, ya, dan bak mandi. Untuk apa dia? Nah, ini penjelasannya. Ya, ini bagian dari kenapa kita mempelajari materi berikut ini, gitu ya. Baik, kita akan mulai. Sebelumnya ini untuk mempelajari BRSD atau bangun ruang sisi datar, ada syarat yang harus kalian penuhi terlebih dahulu, ya, yang yaitu adalah luas bangun datarnya yang pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Ya. Nah, ini adalah luas-luasnya dan volumenya, ya. Maksudnya luas bangun datarnya, maaf. Luas bangun datarnya kalian harus hafalkan atau harus ingat, ya, karena nanti akan kita pakai untuk pembelajaran BRSD. Kita cek dulu, ya. Kita cek dulu ini kalau yang sebelah kanan jawabannya di sebelah kiri, gitu ya, atau kebalikannya. Baik, contohnya misalnya alas kali tinggi dibagi 2, ini adalah rumus dari segitiga, gitu ya. Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2, itu adalah rumus dari layang-layang, atau satu lagi bisa juga dipakai oleh belah ketupat, gitu ya. Oke, alas di atas ditambah bawah dikali tinggi dibagi 2 ada rumus dari trapesium. Kemudian panjang kali lebar, sudah bareng tentu kalian pasti hafal semuanya, ya, adalah persegi panjang. Alas kali tinggi adalah jajar genjang, satu lagi yang terakhir sisi kali sisi adalah persegi, gitu. Oke ya, kita cuma mereview aja. Oke. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur bangun ruang sisi datar, ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kubus sisinya ada 6, ya, sisinya ada 6. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau sisi itu dia bentuknya persegi, gitu ya, sisinya berbentuk persegi. Nah, kalau dibangun datar, yang ini kita sebut sisi. Tapi kalau dibangun ruang, ya, panjang AB itu bukan lagi sisi, tapi rusuk, gitu ya. Nah, kalau yang sisinya itu dia bentuknya bangun seperti ini. Nah, ini namanya sisi, gitu ya. Nah, maka sisinya ada 6, yaitu depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, gitu ya. Baik. Kemudian kalau kita lihat tadi, ya, sisinya ada 6. Kemudian rusuknya. Nah, rusuknya berarti kan yang ini, ya, kayak AB tadi, gitu ya. Nah, rusuknya sama panjang semuanya, banyaknya ada 12. Maka kalau kita ditanya panjang rusuk kubus, nah, maka rumusnya menjadi 12 dikali S. S-nya ini rusuk, bukan sisi. Ingat, ya, bukan sisi. Kalau sisi dia bentuknya nanti, kalau dia bangun ruang, dia bentuknya bangun, gitu ya, bangun persegi. Baik, ini rumus dari unsur-unsur dari kubus, ya, kita baru sampai kubus. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita ke balok. Nah, ini balok, ya. Balok juga sama, ya, sisinya ada 6, ya, sisinya ada 6, yaitu depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Tapi sisinya tidak sama besar, ya. Sisinya tidak sama besar, ya. Yang sama besar adalah bawahnya atau alasnya dengan atasnya, yaitu yang sama. Kiri dengan kanan itu sama, depan dengan belakang itu sama, gitu ya. Nah, kalau di balok, di sini ada panjang, di sini ada lebar, juga di sini ada tinggi, gitu ya. Ada tinggi. Nah, berarti kalau sisinya ada 6, berarti rusuknya juga sama, ya. Rusuknya juga ada 12, tapi rusuknya terdiri dari panjang, lebar, sama tinggi. Panjangnya banyaknya ada 4 nih, ya. 1, 2, 3, 4. Lebar juga sama, tinggi juga sama. Maka kalau kita disuruh mencari panjang rusuk dari balok, nah, maka rumusnya menjadi 4
dikali panjang, ditambah lebar, ditambah tinggi. Nah, ini dia rumusnya. Gitu ya. Baik, itu kubus. Sekarang kita beralih ke prisma. Nah, ini dia prisma. Ya, ciri-ciri utamanya dari prisma adalah dia mempunyai dua sisi yang sama. Nah, ini contoh ini yang saya arsir. Ini adalah sisinya, ya, sisi atas dan sisi bawah. Oh, sisi atas dan sisi bawah. Jadi kalau dia punya dua sisi yang sama, pasti dia disebut dengan prisma, gitu ya. Dua sisi yang sama disebut dengan prisma. Nah, sekarang kalau ditanya ini sifat yang utamanya tadi ya. Nah, sifat utamanya dari prisma adalah punya dua sisi, ya, dua sisi yang sama, gitu ya. Yaitu menjadi alas dan atas, gitu ya. Baik, kemudian kalau kita ditanya sisi dari prisma ada berapa, nah caranya kita tinggal lihat aja alasnya. Alasnya berbentuk segitiga contohnya ya. Kalau segitiga berarti banyak sisinya nanti ada ada 5 ya, ada 5 yaitu bawah, atas, nah sisi yang depan sini sama yang sampingnya ada 2 ya sampingnya, berarti ada 5. Jadi kalau kita bikinkan rumus, jadi cara menghitungnya sisi alasnya kan karena dia bentuknya segitiga, nah kita tambahin 2. Nah, jadi 5 banyaknya. Jadi pokoknya sisi alas ditambah 2. Kalau sisi nanti segi 4, berarti 4 ditambah 2. Kalau sisi alasnya berbentuk layang-layang kan berarti segi 4 tuh ya. Nah, berarti 4 tambah 2 gitu ya. Sekarang untuk mencari rusuk prisma. Nah, kalau untuk mencari rusuk prisma, nah caranya tinggal kita kalikan sisi alas ya. Sisi alas dikali 3 ya, sisi alas dikali 3. Jadi kalau alasnya berbentuk segitiga berarti 3 kali 3. Oh, berarti rusuknya ada 9 gitu ya. Rusuknya ada 9. Nah, seperti itu. Baik. Kita beranjak ke limas sekarang. Nah, ini limas ya. Nah, limas ya, kita juga mengetahui bahwa limas itu ciri utamanya ya. Ciri utama dari limas adalah berbentuk piramida gitu ya, berbentuk piramida. Nah, untuk mencari banyaknya sisi dari limas hampir sama dengan prisma tapi dia penjumlahnya beda. Jadi caranya sisi alas ya ditambah 1 ya. Sisi alas ditambah 1. Contohnya ini kan persegi ya bawahnya ya. Jadi kalau kita buka bentuknya jadi kayak gini nih. Nah, sisi alasnya berbentuk segi 4 kan, 1, 2, 3, 4 ya, ditambah yang paling sisi alasnya 1. Jadi segitiganya ada 4, perseginya 1, jadi 5 sisinya gitu ya. Oke, sekarang kalau rusuk ya, kalau rusuk limas ya sama seperti tadi prisma, tinggal sisi alas dikali 2 ya, dikali 2, sisi alasnya dikali 2. Kalau alasnya berbentuk persegi, ada 4 kan, berarti kan sisi alasnya ada 4, 4 dikali 2, berarti sisinya banyaknya ada 8 gitu ya. Baik, itu untuk prisma dan limas sudah ya. Sekarang kita akan lanjut ke check your understanding. Tadi yang udah saya sebutkan, nanti kalian tinggal isi ya. Baik. Kemudian luas dan volume kubus. Nah, ini rumusnya. Nah, karena tadi kubus itu sisinya ada 6, satu sisi itu berbentuk persegi, luas persegi tadi rumusnya sisi kali sisi, maka karena sisinya ada 6, maka dikalikan 6. Gitu ya. Nah, tapi di sini nanti S-nya bukan lagi sisi, tapi rusuk. 6 dikali rusuk, gitu ya. Kemudian untuk volumenya, rusuk tinggal dipangkatkan 3. Rusuk kali rusuk kali rusuk, gitu ya. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Ya, saya kasih contohnya. Di sini ada persegi yang panjang rusuknya 10 cm. Yang ditanya luas dan volumenya. Kalau luas tadi rumusnya 6 dikali S pangkat 2. Berarti tinggal kita masukkan 6 dikali 10 pangkat 2. Berarti sama dengan 6 dikali 100 sama dengan 600 cm persegi. Kalau luas pakai persegi.
Untuk volumenya, berarti tinggal S pangkat 3, berarti volumenya sama dengan ya 10 pangkat 3, berarti 10 kali 10 kali 10. Maka volumenya sama dengan 1000 cm kubik. Kalau volume pakai kubik. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini contoh berikutnya. Ya, ini ada variasi soal. Yang diketahui sekarang adalah volumenya. Volumenya adalah 512 cm kubik, gitu ya. Nah, yang ditanya luas permukaannya. Nah, kalau luas itu tadi rumusnya kan 6 dikali S kuadrat. Nah, tapi kita belum tahu S-nya berapa, gitu kan. Maka kita cari dulu. Nah, rumusnya volume sama dengan S pangkat 3. Berarti S pangkat 3 sama dengan 512. Berarti nyari S-nya adalah akar pangkat 3 dari 512. Nah, sekarang kita cari yang belakangnya 2 itu, yang pangkat 3, ya, belakangnya 2 itu ternyata adalah 8, ya. Ternyata ada 8. Karena gini, 8 dikali 8 dikali 8, gitu ya. Maaf, ini bukan S ya. Untuk mencari S-nya maksudnya ya. Untuk mencari S-nya kita ambil yang belakangnya 2, berarti kan 8 ya. Kalau kita cari 8 kali 8 kan 64, ya kan? Nah, 4 dikali 8 belakangnya kan 32. Nah, belakangnya angka 2, gitu kan? Tuh, ya. Nah, berarti jawabannya adalah 8, gitu ya. S-nya sama dengan 8. Tuh. Baik, karena S-nya udah dapat, berarti kita masukin ke rumus luasnya. Berarti 6 dikali 8 kuadrat, gitu ya. Berarti 6 dikali 64, gitu ya. Berarti sama dengan 384 cm persegi. Nah, ini dia jawabannya kayak gitu, ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada latihannya, nanti kalian bisa coba ya, sama kayak tadi, lihat di contohnya. Sekarang kita ke luas dan volume balok. Nah, ini dia, luas dan volume balok. Kalau luas dan volume balok, ya, kita lihat dari alasnya. Nah, ini kan ada panjang kali lebar, ya. Panjang kali lebar. Tuh. Kalau yang sebelah kanan, yang depan, maksudnya yang depan itu panjang kali tinggi. Ini kan tinggi juga, gitu ya. Panjang kali tinggi. Tuh. Kemudian kalau yang kanan, lebar kali tinggi. Nah, ini lebar kali tinggi. Karena dia masing-masing punya pasangan, maka dikali 2, gitu ya. Maka dikali 2. Nah, itu rumus dari luas permukaan balok. Kalau volume balok tinggal dikalikan panjang kali lebar kali tinggi. Gitu ya, mudah sekali insya Allah. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya, ini contohnya diketahui panjangnya 9, lebarnya 5, tingginya 6. Ini tanya luasnya. Luasnya tadi rumusnya 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, gitu ya. Nah, berarti luasnya sama dengan 2 dikali panjang kali lebar, berarti 9 dikali 5, 45. Ditambah panjang kali tinggi, panjang kali tinggi 9 kali 6 berarti 54. Gitu ya. Kemudian lebar dikali tinggi, 5 dikali 6 berarti 30. Gitu. Oke, berarti luasnya sama dengan 2 dikali, nah ini 45 ditambah 54 ditambah 30, ya, hasilnya itu adalah 129. Nah, maka luasnya sama dengan tinggal kita kalikan 2 saja, gitu ya. Jadi sama dengan 258 cm persegi. Itu luasnya. Kalau volumenya berarti tinggal kita kalikan P kali L kali T, gitu ya. Berarti 9 kali 5 kali 6. Nah, berarti sama dengan 5 kali 6, 30, 30 kali 9, 270 cm kubik. Oke, mudah ya. Itu contohnya. Sekarang kita akan lihat berikutnya. Nah, ini contoh berikutnya, agak sedikit berbeda. Nah, ini variasi dari soal. Diketahui panjangnya 10, oke. Lebarnya 5,
Kemudian yang diketahui lagi adalah luasnya. Luasnya adalah 220 cm persegi. Nah, yang ditanyakan adalah tingginya dan volume. Nah, kalau mencari tinggi kita masukkan aja ke rumus luasnya dulu. Luas sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kan gitu. Ya. Berarti tinggal kita masukkan. Luasnya udah ada, 220 sama dengan 2 dikali P kali L, 10 kali 5, berarti 50. Ditambah P kali T, 10 kali T, berarti 10T. Ditambah L kali T, 5 dikali T, berarti 5T. Nah, 10T dan 5T ini bisa dijumlahin ya. Berarti jadi 220 sama dengan 2 dikali 50 ditambah 15T. Ya, 50 dengan 15 nggak bisa dijumlahin karena yang satu nggak ada T-nya. Gitu ya. Tapi ada tanda kurung berarti harus dikalikan. Nah, seperti ini. Berarti 220 sama dengan 2 dikali 50, 100. Ditambah 2 dikali 15, 30T. Langkah selanjutnya, aljabarnya ini 100-nya kita pindahkan ke sana. Berarti jadi 220 dikurang 100 sama dengan 30T. Nah, ini jadi 120 sama dengan 30T. Nah, sekarang untuk mencari T-nya tinggal 120 dibagi 30. Maka T-nya dapatnya 4 cm. Tuh, ya. Kalau T-nya sudah dapat, yang ditanya volume, berarti tinggal kita masukkan rumusnya P kali L kali T. Maka volumenya sama dengan P-nya 10, kali L-nya 5, T-nya kita udah dapat 4. Berarti volumenya sama dengan ya 200 cm kubik. Gitu ya. Oke, cukup mudah dan kalau misalnya belum paham silakan diputar berulang-ulang video ini, gitu ya. Kita lanjutkan. Ini adalah latihannya, nanti kalian bisa coba sendiri ya. Kemudian kita ke luas dan volume dari prisma. Ya, ini dia. Luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Ya, kenapa 2 kali luas alas? Tadi kan sifat utamanya dia mempunyai 2 sisi yang sama. Makanya dikali 2, gitu ya. Kemudian ada volume prisma. Volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi prismanya saja. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Di sini ada prisma berbentuk segitiga. Lihat alasnya berbentuk segitiga ya, atasnya juga berbentuk segitiga. Nah, maka dia disebut prisma segitiga. Oke. Di sini segitiganya siku-siku ya. Nah, kita masukkan dulu rumusnya luas prisma. Luas prisma itu adalah 2 kali luas alas ya ditambah keliling alas dikali tinggi prisma ya. Sekarang kita data dulu ya. Alasnya. Nah, alasnya berbentuk segitiga, berarti kita mencari luas alasnya sama dengan luas segitiga. Luas segitiga itu alas dikali tinggi dibagi 2. Karena alasnya segitiga siku-siku, maka ini alasnya, ini tingginya gitu kan. Nah, karena di gambar itu sisi siku-sikunya terlihat jelas ya, di sini 12, di sini 5. Nah, berarti bisa kita cari luas alasnya ya sama dengan 12 dikali 5 dibagi 2. Berarti 12 dibagi 2, 6 kali 5 sama dengan 30 cm persegi. Nah, ini luas alasnya gitu ya. Kemudian ada keliling. Nih, ada keliling alas. Keliling alas berarti alasnya tinggal dijumlahin. Nah, ini ada satu lagi sisi yang belum ketahuan. Kalau di triple Pitagoras 5, 12 pasti pasangannya 13 gitu ya. Nah, berarti kelilingnya untuk keliling alas bisa kita jumlahin. 5 ditambah 12 ditambah 13 gitu ya. 12 ditambah 13 kan 25. 25 ditambah 5 berarti 30 juga. 30 cm gitu ya. Baik. Sekarang baru kita masukkan, oh ya, satu lagi yang belum kita ketahui yaitu tinggi dari prisma. Tinggi dari prisma yang mana? Oh, ini dia. Tinggi dari prismanya adalah 18 ya. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus. Luas sama dengan 2 dikali luas alasnya sudah dapat 30. Ditambah keliling alasnya juga 30.
dikali tinggi prismanya 18. Maka kita peroleh ini jadi 60 ditambah ya 30 itu kalau kita kali 18 ya hasilnya adalah 540. Nah, 540 kita tambahin dengan 60 hasilnya adalah 600 cm persegi. Gitu ya. Oke, itu rumus luasnya, luas permukaannya. Sekarang kalau volumenya, tadi rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Berarti kita tinggal masukkan volumenya adalah luas alasnya 30 dikali tinggi prismanya 18. Berarti jawabannya adalah tadi ya 540 cm kubik. Nah, gitu ya. Insya Allah bisa dipahami, gitu ya. Baik, selanjutnya kita lihat slide berikutnya. Nah, ini juga ada contoh ya. Kalau ini gambarnya nggak berdiri, tapi dia tidur, gitu ya. Nah, tapi tetap ada dua sisi yang sama. Sisi yang sama adalah trapesium, maka dia disebut prisma trapesium, gitu ya. Prisma trapesium. Baik. Nah, seperti tadi sama caranya ya. Kalau luas prisma itu rumusnya 2 kali luas alas gitu ya, ditambah keliling alas, ditambah tinggi prisma gitu kan. Karena luas alas yang berbentuk trapesium ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Ini panjangnya 16, panjang yang atas ini sama dengan yang atas ini kan, berarti ini panjangnya 10. Kemudian tinggi prismanya, trapesiumnya maaf, tinggi trapesiumnya 8. Berarti sisi miringnya yang belum ada ya. Cara mencari sisi miringnya, kita tarik garis ke sini dulu. Nah, garis ini sama dengan tingginya 8. Kalau dari sini sampai sini 16, dari sini sampai sini 10, berarti sisanya 6. 6, 8, kita cari pakai Pitagoras. 6, 8, anggap aja itu X ya. Nah, dibagi 2 berarti ini 3, ini 4, pasangannya 5. 5 dikali 2 berarti 10. Oh, berarti panjang ini 10. Oke. Kalau sudah, ya, kalau sudah, sekarang kita masukkan. Ya, 2 dikali luas alas. Oh, maaf, kita cari dulu luas alasnya ya. Kita cari dulu luas alasnya. Nah, karena alasnya berbentuk trapesium, maka kita menggunakan luas alasnya sama dengan luas trapesium ya. Luas trapesium. Luas trapesium itu rumusnya adalah tadi atas ditambah bawah dikali tinggi dibagi 2. Nah, ya. Kalau kita lihat atasnya 10, bawahnya 16, tingginya 8. Kan berarti tinggal kita cari ya. Luas alas sama dengan atasnya 10 ditambah bawahnya 16 dikali tingginya 8 dibagi 2. 10 tambah 16 berarti 26. 26 dikali 8 dibagi 2. 26 kalau kita bagi 2, dia sama dengan 13. Gitu ya. Nah, 13 tinggal kita kalikan 8. Hasilnya adalah 104. Berarti jawabannya adalah 104 cm persegi. Itu luas alasnya. Gitu ya. Nah, sekarang keliling alasnya. Keliling alasnya, tadi kita tinggal jumlahin aja. Udah ada ini 16, 8, 10, sama 10. Berarti 16 tambah 8 tambah 10 tambah 10 ya. Hasilnya adalah 16 tambah 20 jadi 36 ditambah 8 sama dengan 44 cm gitu ya. Nah, maka luas permukaan dari prisma tinggal kita masukkan rumusnya 2 dikali luas alasnya 104 ya, ditambah keliling alasnya 44 dikali tinggi prisma. Nah, ini dia tinggi prismanya adalah 20 ya, ini tinggi prismanya. Nah, baik dikali 20. Nah, berarti tinggal kita cari ya, 2 dikali 104 itu sama dengan 208 ditambah 44 kalau kita kalikan dengan 20 sama dengan 880 ya, maka didapatkan hasilnya
tinggal kita jumlahin ya. 208 ditambah 880 hasilnya adalah 1088 cm persegi. Gitu ya. Sekarang volumenya tadi tinggal luas alas dikali tinggi prisma, berarti volumenya sama dengan ya, luas alasnya sudah dapat 104 dikali tinggi prismanya 20 ya, 20. Jadi sama dengan 2080 cm kubik. Nah, ini dia jawabannya ya. Baik. Itu selanjutnya ini ada latihan, nanti kalian bisa coba sendiri, caranya sama seperti tadi yang contoh ya. Nah, tinggal kalian coba lihat ulang lagi. Kemudian kita masuk ke limas yang terakhir. Luas dan volume limas, yaitu luas permukaan limasnya adalah luas alas ditambah jumlah luas segitiga tegak, ya nanti kita jelaskan. Volume limas itu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas, karena limas itu adalah sepertiganya dari prisma, gitu ya. Maka dikali sepertiga. Kita ambil contohnya sekarang, perhatikan. Ya, di sini alasnya berbentuk persegi, maka panjang dari sini sampai sini ini juga sama nih. Ini 10 gitu ya. Oke. Nah, yang ditanya luas dan volume dari limas ya. Oke, limas alasnya berbentuk persegi. Kalau kita masukkan rumusnya dulu, luasnya sama dengan ya, luas alas ditambah jumlah luas segitiga tegak. Nah, segitiga tegak itu yang mana sih? Nah, ini segitiga tegak itu yang gambar nih, saya jelasin pakai warna merah ya. Nah, ini maaf kalau gambarnya agak sedikit miring-miring. Nah, ini segitiga tegak itu yang ini. Nah, maksudnya segitiga tegak itu yang ini ya. Oke. Tuh, itu segitiga tegak. Oke. Baik. Jadi kalian harus tahu yang mana segitiga tegak. Nah, segitiga tegaknya kalau digambar kita lihat ini ada 4 gitu ya. Karena kan kalau kita buka gini nih, nah segitiganya kan ada 4. Tuh, gitu ya. Segitiganya ada 4. Segitiga tegaknya ada 4. Baik. Sekarang kita coba mulai dari luas alas ya. Luas alasnya dia berbentuk persegi, maka luas persegi. Ya, luas persegi itu sisi kali sisi. Berarti luas alasnya ya sama dengan 10 dikali 10, berarti 100 cm persegi, gitu ya. Sekarang kita lihat luas segitiga tegak. Nah, kalau segitiga tegak, ya kita udah punya nih alasnya 10, ya tinggi segitiganya 13, ya. Nah, kalau kita keluarin ya, bentuknya jadi kayak gini. Ini alasnya 10, tingginya 13, gitu ya, tinggi segitiga tegaknya. Maka luas segitiga tegak sama dengan ya 10 dikali 13 alas kali tinggi bagi 2 kan gitu ya. Nah, berarti 10 kita bagi 2 itu sama dengan 5, maaf, sama dengan 5. Maka 5 dikali 13 adalah 65 cm persegi. Gitu ya. Baik, selanjutnya baru kita masukkan ke rumus luas limas. Luas alas ya berarti udah dapat tadi 100 ditambah luas jumlah luas segitiga tegak, karena segitiganya ada 4 maka 4 dikali luas segitiganya 65 gitu ya. Nah, berarti luasnya sama dengan 100 ditambah ya 4 kalau kita kalikan dengan 65 hasilnya adalah 260. Nah, maka luas limasnya adalah 360 cm persegi. Oke. Sekarang volumenya. Volumenya rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, ini hati-hati ya, bukan tinggi segitiga. Tadi 13 ini adalah tinggi segitiga. Tinggi limasnya yang mana? Yang ini dia nih. Ini tinggi limas. Nah, ya. Tinggi limas. Nah, cara mencari tinggi limas gimana? Nah, lihat sini ya. Ini dari sini sampai sini panjangnya 10 nih kan. Nah, sekarang dari tengah. Kalau dari tengah sampai ke pinggir berarti kan setengahnya, berarti 5. 5, 13. Oh, pakai triple Pythagoras berarti tingginya adalah 12. Nah, berarti yang kita cari di sini tingginya pakai yang 12.
Volume sama dengan 1/3 dikali luas alasnya. Sudah ada 100 dikali tinggi limasnya 12. Ya. Tinggi limasnya 12. Nah, 12 kita bisa bagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 100 sama dengan 400 cm kubik. Nah, itu dia caranya. Baik, dimengerti ya? Oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Ini ada latihan, nanti kalian bisa coba sendiri ya, sama seperti yang dicontohkan. Nah, sekarang kita masuk ke terakhir sekali, yaitu penerapan BRSD dalam soal cerita. Kita lihat sini ya, nih ada contoh soal. Atap sebuah rumah berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi. Berarti kayak tadi ya, nih saya gambarkan dulu. Jadi ada limas yang alasnya berbentuk persegi. Nah, kalau ini saya tarik tingginya begini, nah gitu ya. Nah, kayak gitu. Ya. Yang ukurannya 8 meter kali 8 meter. Di sini 8, di sini juga 8, gitu ya. Nah, tentukan banyaknya genteng yang diperlukan. Ya, ya. Tinggi atapnya 3 meter. Di sini udah ketahuan nih, 3 meter. Nah, 3 meter. Tentukan banyaknya genteng yang diperlukan jika tiap meter persegi memerlukan 25 buah genteng. Nah, berarti kita mencari luas. Luas apa? Luas atap. Atapnya berbentuk apa? Segitiga tegak. Nah, berarti alasnya kita nggak cari nih. Ya, alasnya kita nggak cari. Yang kita cari hanya luas segitiga tegak. Tadi, ya, rumus luas segitiga tegak itu kan luas segitiga. Berarti kan, nah ini kita cari dulu nih. Tinggi segitiganya belum ada nih. Tuh. Tadi ini 3. Yang ini kalau kita tarik, dari sini sampai sini 8, berarti setengahnya 4. 3, 4, pasangannya 5. Berarti tinggi segitiga tegaknya adalah 5. Kalau saya gambarin gini nih. Ini alasnya 8, tinggi segitiga tegaknya 5. Gitu ya. Oke, berarti bisa kita cari. Luas segitiga tegak sama dengan alasnya 8 dikali tingginya 5 dibagi 2. 8 dibagi 2 bisa sama dengan 4. Maka jawabannya adalah 20 cm persegi. Oh, jadi luas atapnya 20 meter, maaf, meter ya. 20 meter persegi. Nah, tadi 1 meter persegi itu bisa memerlukan 25 genting atau genteng ya. Nah, sekarang kalau 20 meter persegi berarti gimana? Ya udah tinggal dikalikan. Berarti 25 dikali 20. Nah, berarti dapatnya 500 genteng. Gitu ya. Gitu caranya. Baik, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ke berikutnya ya. Berikutnya ini contoh lagi, seorang pedagang ikan hias ingin membuat kerangka akuarium dengan menggunakan aluminium berbentuk balok. Nah, ini balok sekarang ya, berbentuk balok. Ya, yang berukuran 2 meter dikali 1 meter dikali 50 cm. Nah, ini hati-hati. Di sini satuannya ada yang berbeda. Ya. Karena semuanya meter, kita jadikan meter aja. Ya, kalau dari dari sentimeter ke meter, berarti dia mundur. Nah, mundurnya berapa? Mundurnya 2 langkah. Ya, berarti dibagi 100 gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya tuliskan gini nih. Kan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, kan gitu. Nah, sekarang kalau dari sentimeter ke meter, berarti dia mundur ya. Berarti karena diloncatnya 2, 1, 2, maka dibagi dengan 100 ya. Bagi dengan 100. Oke. Berarti kita rubah dulu nih yang dari 50 cm, berarti dia menjadi karena berkurang dibagi 100 maka mundur 1, 2, kasih koma di sini. Berarti jawabannya 0,5 meter ya, gitu ya. Oke, baik. Sekarang soalnya saya lanjutkan dulu, jika harga aluminium itu 30.000 per meternya, tentukan biaya yang diperlukan untuk membuat kerangka akuarium. Kalau kerangka berarti kita mencari panjang rusuk dari balok, ya kan? Kan tadi dia berbentuk balok ya. Maka kita akan mencari panjang rusuk balok ya. Panjang rusuk baloknya berapa gitu kan?
Nah, tadi kita udah tahu mencari panjang rusuk balok, ya, panjang rusuk balok, tadi rumusnya 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Karena panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya ada 4. Ya. Berarti tinggal kita masukkan. Ya. Jadi panjangnya sama dengan panjang rusuknya. Ya, panjang rusuk sama dengan 4 dikali P-nya. Nah, ini ya 2 meter, P-nya 2 meter, dikali lebarnya 1 meter, dikali tingginya 0,5 meter. 0,5 meter. Nah, ya, berarti kita cari 4, oh ini bukan dikali, maaf, ini ditambah ya, bukan dikali, maaf. Bukan dikali, ini ditambah. Oke, maaf ya. Oke, kita lanjutkan, ini ditambah, maaf, soalnya rumusnya kan ditambah ya. Nah, berarti 4 dikali 2 ditambah 1, 3 dikali setengah, jadi 3,5. Dikali 3,5. Maka didapatkan ya 4 dikali 3,5 ya. Hasilnya adalah 14 ya, 14 meter. Nah, sedangkan harga 1 meternya itu 30.000, maka biaya yang dikeluarkan ya tinggal kita kalikan 14 dikali 30.000 rupiah. Nah, tinggal kita dapatkan hasilnya adalah 14 kali 3 itu 42, berarti 420.000 rupiah, gitu ya. Tuh. Oke, itu video yang kualifikasi contohnya ya. Ini nanti ada latihan, kamu bisa coba cari sendiri gitu ya. Kemudian kita lihat kesimpulannya ya, tadi rumus panjang rusuk balok ya, kalian ini harus ingat ya, 4 dikali P ditambah L ditambah T gitu ya. Kemudian luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma gitu ya. Kalau volume prismanya tinggal luas alas dikali tinggi prismanya. Oke, sekarang kalau rumus luas permukaan limas ya, ini ada yang kurang, luas permukaan limas yaitu ya luas alas ditambah jumlah luas segitiga tegak. Nah, gitu ya. Kalau volumenya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Oke, itu pertemuan kita pada hari ini ya. Semoga kalian bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan oleh kalian atau kalian bisa mengulang-ulang lagi kalau yang belum paham gitu ya. Nah, ini kalau kalian udah paham, pasti kalian milih angkanya yang 5. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham ya dan bisa menggunakan kalau ketemu soal-soal yang berkaitan dengan BRSD, kalian bisa menjawabnya dengan baik. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.